Tangis haru pecah saat Syafridayani bisa kembali bertemu dengan suami serta kedua anaknya, yaitu Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atalah. Permohonan penangguhan penahanan terhadap Yani yang diajukan keluarga akhirnya dikabulkan polisi. Ia pun kini bisa menghirup udara bebas setelah beberapa hari mendekam di balik jeruji besi. Yani terpaksa dipenjara setelah dilaporkan melakukan penggelapan barang dan uang oleh kerabatnya sendiri. Aksi kedua anaknya di kawasan Bundaran HI yang sempat membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal pun sempat menjadi perhatian publik. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel dan ini adik saya Vano dan ini ayah saya. Kami ingin meminta permohonan maaf kepada pihak polisi bahwa aksi saya kemarin yang di Bundaran HI itu hanya spontanitas. Perkara ibu saya sudah ditangani dengan baik oleh kepolisian Polsek Ciputat Timur. Alhamdulillah, terima kasih untuk kepolisian. Permohonan penangguhan penahanan ibu saya telah dikabulkan. Terima kasih untuk Bapak Kapolres Tangerang Selatan dan Bapak Kapolsek Ciputat Timur. Terima kasih telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan ibu saya yang kami ajukan dan akhirnya terkabulkan. Hari ini ibu saya bisa pulang kembali dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Terima kasih. Niat penjual makanan di Tangerang Selatan bantu kerabat berujung penjara. Anak nekat mau jual ginjal demi ibunda bebas. Itulah kisah pilu di balik kakak adik Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atalah yang melakukan aksi membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal mereka di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Kamis 20 Maret kemarin. Aksi tersebut mereka lakukan demi mendapatkan uang untuk menolong sang ibu yang ditahan polisi karena dituduh mencuri oleh kerabat sendiri. Nama ibu saya Ibu Syafridayani. Ibu saya hanya seorang penjual makanan rumahan dan awalnya itu ibu saya membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya, sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun awal mulanya itu kan karena ibu saya ini diminta membantu, tapi ibu saya ini diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Namun pada suatu saat ibu saya tidak bisa dihubungi karena handphone ibu saya rusak. Lalu saudara ayah saya pun itu membelikan handphone untuk ibu saya dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya agar bisa berkomunikasi. Ketika bekerja, ibu saya diberikan sejumlah uang untuk mengurus kebutuhan rumahnya serta untuk menggaji asisten rumah tangganya. Lalu uang tersebut itu berupa cash. Jadi ibu saya selalu mencatat rinciannya sepeser pun. Dan suatu saat ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun. Dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain pelapor ibu saya ditemani sama pengacaranya dan 2 penyidik dari kepolisian. Ibu saya sudah membuktikan bahwa ibu saya tidak melakukannya karena sudah terbukti jelas perincian uang tersebut
sedikit pun itu selalu ditulis oleh ibu saya. Lalu handphone yang dituntut pun sudah dikembalikan. Bahkan uang yang dituntut penggelapan uang tersebut itu bernilai 10 juta. Ibu saya mencarikannya untuk mengembalikannya agar masalah tersebut tidak panjang. Ditahannya dari kemarin. Padahal di situ ibu saya sudah membuktikan kalau ibu saya itu tidak bersalah dan sudah terbukti banget itu catatan-catatan rinciannya. Nah, di saat ibu saya mau mengembalikan uang 10 juta tersebut, uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor itu, yang dituntut. Uangnya tidak diterima. Saya mau ngelawan orang tersebut karena orang yang udah menzolimi ibu saya itu bukan orang biasa. Dia orang punya. Jadi saya rela seperti ini karena ibu yang melahirkan saya dizolimi. Kronologi penjual makanan rumahan bantu kerabat malah berakhir di penjara versi sang anak. Dua putra penjual makanan itu pun rela menjual ginjal demi kebebasan sang ibunda. Dua putra Syafrida Yani yakni Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atalah akhirnya beraksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, HAI, atau Bundaran HAI, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster di trotoar kawasan Bundaran HAI. Ia menuliskan sang ibunda ditahan di Polres Tangerang Selatan. Farel Mahardika Putra lalu menyampaikan kronologi ibundanya di penjara kerabat. Farel mengatakan ibunya hanya seorang penjual makanan rumahan. Awalnya ibu hanya membantu saudara ayah untuk mengurus rumahnya, karena beliau bekerja di sebuah maskapai sehingga sering keluar negeri, ucapnya saat ditemui di kawasan Bundaran HAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Maret 2025. Dari sinilah kemudian petaka itu datang, sang pemilik rumah sempat marah lantaran sang ibu yang diketahui bernama Syafrida Yani tak bisa dihubungi lantaran ponsel miliknya rumah. Agar mudah dihubungi, sang pemilik rumah kemudian membelikan sang ibu 1 unit ponsel. Tak cuma ponsel, Syafrida juga diberikan uang sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Uang diberikan cash dan setiap ada pengeluaran rinciannya selalu dicatat ibu saya, ujarnya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu lantaran tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa, ibu saya tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain pelapor ditemani pengacaranya, tuturnya. Sang ibu disebut Farel, sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani juga sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta rupiah yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Namun tetap saja ibu ditahan Polres Tangerang Selatan sejak kemarin. Padahal ibu tidak salah, tuturnya. Uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor. Itu yang dituntut uangnya tidak diterima, kata Farel. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HAI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Tangis haru pecah saat Syafrida Yani bisa kembali bertemu dengan suami serta kedua anaknya, yaitu Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atalah. Permohonan penangguhan penahanan terhadap Yani yang diajukan keluarga akhirnya dikabulkan polisi. Ia pun kini bisa menghirup udara bebas setelah beberapa hari mendekam di balik jeruji besi. Yani terpaksa dipenjara setelah dilaporkan melakukan penggelapan barang dan uang oleh kerabatnya sendiri. Aksi kedua anaknya di kawasan Bundaran HAI yang sempat membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal pun sempat menjadi perhatian publik. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel dan ini adik saya Vano dan ini ayah saya. Kami ingin meminta permohonan maaf kepada pihak polisi bahwa aksi saya kemarin yang di Bundaran HAI itu hanya spontanitas. Perkara
ibu saya sudah ditangani dengan baik oleh kepolisian Polsek Ciputat Timur. Alhamdulillah, terima kasih untuk kepolisian. Permohonan penangguhan penahanan ibu saya telah dikabulkan. Terima kasih untuk Bapak Kapolres Tangerang Selatan dan Bapak Kapolsek Ciputat Timur. Terima kasih telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan ibu saya yang kami ajukan dan akhirnya terkabulkan. Hari ini ibu saya bisa pulang kembali dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Terima kasih. Niat penjual makanan di Tangerang Selatan bantu kerabat berujung penjara. Anak nekat mau jual ginjal demi ibunda bebas. Itulah kisah pilu di balik kakak adik Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atalah yang melakukan aksi membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal mereka di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Kamis 20 Maret kemarin. Aksi tersebut mereka lakukan demi mendapatkan uang untuk menolong sang ibu yang ditahan polisi karena dituduh mencuri oleh kerabat sendiri. Nama ibu saya Ibu Syafridayani. Ibu saya hanya seorang penjual makanan rumahan, dan awalnya itu ibu saya membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya, sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun awal mulanya itu kan karena ibu saya ini diminta membantu, tapi ibu saya ini diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Namun pada suatu saat ibu saya tidak bisa dihubungi karena handphone ibu saya rusak. Lalu saudara ayah saya pun itu membelikan handphone untuk ibu saya dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya agar bisa berkomunikasi. Ketika bekerja, ibu saya diberikan sejumlah uang untuk mengurus kebutuhan rumahnya serta untuk menggaji asisten rumah tangganya. Lalu uang tersebut itu berupa cash. Jadi ibu saya selalu mencatat rinciannya sepeser pun. Dan suatu saat ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun, dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain, pelapor ibu saya ditemani sama pengacaranya dan 2 penyidik dari kepolisian. Ibu saya sudah membuktikan bahwa ibu saya tidak melakukannya karena sudah terbukti jelas perincian uang tersebut sedikit pun itu selalu ditulis oleh ibu saya. Lalu handphone yang dituntut pun sudah dikembalikan. Bahkan uang yang dituntut penggelapan uang tersebut itu bernilai 10 juta. Ibu saya mencarikannya untuk mengembalikannya agar masalah tersebut tidak panjang. Ditahannya dari kemarin. Padahal di situ ibu saya sudah membuktikan kalau ibu saya itu tidak bersalah dan sudah terbukti banget itu catatan-catatan rinciannya. Nah, di saat ibu saya mau mengembalikan uang 10 juta tersebut, uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor itu, yang dituntut. Uangnya tidak diterima.
saya mau ngelawan orang tersebut karena orang yang udah menzolimi ibu saya itu bukan orang biasa, dia orang punya. Jadi saya rela seperti ini karena ibu yang melahirkan saya dizolimi. Kronologi penjual makanan rumahan bantu kerabat malah berakhir di penjara versi sang anak. Dua putra penjual makanan itu pun rela menjual ginjal demi kebebasan sang ibunda. Dua putra Syafrida Yani yakni Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atalah akhirnya beraksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, HAI, atau Bundaran HAI, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster di trotoar kawasan Bundaran HAI. Ia menuliskan sang ibunda ditahan di Polres Tangerang Selatan. Farel Mahardika Putra lalu menyampaikan kronologi ibundanya di penjara kerabat. Farel mengatakan ibunya hanya seorang penjual makanan rumahan. Awalnya ibu hanya membantu saudara ayah untuk mengurus rumahnya, karena beliau bekerja di sebuah maskapai sehingga sering keluar negeri, ucapnya saat ditemui di kawasan Bundaran HAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Maret 2025. Dari sinilah kemudian petaka itu datang, sang pemilik rumah sempat marah lantaran sang ibu yang diketahui bernama Syafrida Yani tak bisa dihubungi lantaran ponsel miliknya rumah. Agar mudah dihubungi, sang pemilik rumah kemudian membelikan sang ibu 1 unit ponsel. Tak cuma ponsel, Syafrida juga diberikan uang sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Uang diberikan cash dan setiap ada pengeluaran rinciannya selalu dicatat ibu saya, ujarnya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu lantaran tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa, ibu saya tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain pelapor ditemani pengacaranya, tuturnya. Sang ibu disebut Farel, sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani juga sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta rupiah yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Namun tetap saja ibu ditahan Polres Tangerang Selatan sejak kemarin. Padahal ibu tidak salah, tuturnya. Uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor. Itu yang dituntut uangnya tidak diterima, kata Farel. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HAI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Tangis haru pecah saat Syafrida Yani bisa kembali bertemu dengan suami serta kedua anaknya, yaitu Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atalah. Permohonan penangguhan penahanan terhadap Yani yang diajukan keluarga akhirnya dikabulkan polisi. Ia pun kini bisa menghirup udara bebas setelah beberapa hari mendekam di balik jeruji besi. Yani terpaksa dipenjara setelah dilaporkan melakukan penggelapan barang dan uang oleh kerabatnya sendiri. Aksi kedua anaknya di kawasan Bundaran HAI yang sempat membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal pun sempat menjadi perhatian publik. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel dan ini adik saya Vano dan ini ayah saya. Kami ingin meminta permohonan maaf kepada pihak polisi bahwa aksi saya kemarin yang di Bundaran HAI itu hanya spontanitas. Perkara ibu saya sudah ditangani dengan baik oleh kepolisian Polsek Ciputat Timur. Alhamdulillah, terima kasih untuk kepolisian. Permohonan penangguhan penahanan ibu saya telah dikabulkan. Terima kasih untuk Bapak Kapolres Tangerang Selatan dan Bapak Kapolsek Ciputat Timur. Terima kasih telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan ibu saya yang kami ajukan dan akhirnya terkabulkan. Hari ini ibu saya bisa pulang kembali dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Terima kasih. Niat penjual makanan di Tangerang Selatan, bantu kerabat berujung penjara. Anak nekat mau jual ginjal demi ibunda bebas. Itulah kisah pilu di balik kakak adik Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atalah
yang melakukan aksi membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal mereka di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Kamis 20 Maret kemarin. Aksi tersebut mereka lakukan demi mendapatkan uang untuk menolong sang ibu yang ditahan polisi karena dituduh mencuri oleh kerabat sendiri. Nama ibu saya Ibu Syafridayani. Ibu saya hanya seorang penjual makanan rumahan, dan awalnya itu ibu saya membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya, sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun awal mulanya itu kan karena ibu saya ini diminta membantu, tapi ibu saya ini diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Namun pada suatu saat ibu saya tidak bisa dihubungi karena handphone ibu saya rusak. Lalu saudara ayah saya pun itu membelikan handphone untuk ibu saya dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya agar bisa berkomunikasi. Ketika bekerja, ibu saya diberikan sejumlah uang untuk mengurus kebutuhan rumahnya serta untuk menggaji asisten rumah tangganya. Lalu uang tersebut itu berupa cash. Jadi ibu saya selalu mencatat rinciannya sepeser pun. Dan suatu saat ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun, dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain, pelapor ibu saya ditemani sama pengacaranya dan 2 penyidik dari kepolisian. Ibu saya sudah membuktikan bahwa ibu saya tidak melakukannya karena sudah terbukti jelas perincian uang tersebut sedikit pun itu selalu ditulis oleh ibu saya. Lalu handphone yang dituntut pun sudah dikembalikan. Bahkan uang yang dituntut penggelapan uang tersebut itu bernilai 10 juta. Ibu saya mencarikannya untuk mengembalikannya agar masalah tersebut tidak panjang. Ditahannya dari kemarin. Padahal di situ ibu saya sudah membuktikan kalau ibu saya itu tidak bersalah dan sudah terbukti banget itu catatan-catatan rinciannya. Nah, di saat ibu saya mau mengembalikan uang 10 juta tersebut, uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor itu, yang dituntut. Uangnya tidak diterima. Saya mau ngelawan orang tersebut karena orang yang udah menzolimi ibu saya itu bukan orang biasa. Dia orang punya. Jadi saya rela seperti ini karena ibu yang melahirkan saya dizolimi. Kronologi penjual makanan rumahan bantu kerabat malah berakhir di penjara versi sang anak. 2 putra penjual makanan itu pun rela menjual ginjal demi kebebasan sang ibunda. 2 putra Syafridayani yakni Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atalah akhirnya beraksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, HAI, atau Bundaran HAI, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster di trotoar kawasan Bundaran HAI. Ia menuliskan sang ibunda ditahan di Polres Tangerang Selatan. Farel Mahardika Putra lalu menyampaikan kronologi ibundanya di penjara kerabat.
Farel mengatakan ibunya hanya seorang penjual makanan rumahan. Awalnya ibu hanya membantu saudara ayah untuk mengurus rumahnya, karena beliau bekerja di sebuah maskapai sehingga sering keluar negeri, ucapnya saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Maret 2025. Dari sinilah kemudian petaka itu datang, sang pemilik rumah sempat marah lantaran sang ibu yang diketahui bernama Syafridayani tak bisa dihubungi lantaran ponsel miliknya rumah. Agar mudah dihubungi, sang pemilik rumah kemudian membelikan sang ibu 1 unit ponsel. Tak cuma ponsel, Syafrida juga diberikan uang sebesar 10 juta rupiah untuk mengurus keperluan rumah, termasuk membayar seorang asisten rumah tangga. Uang diberikan cash dan setiap ada pengeluaran rinciannya selalu dicatat ibu saya, ujarnya. Seiring berjalannya waktu, Yani memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah itu lantaran tak tahan kerap dimaki dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan sikap Yani, sang pemilik rumah kemudian melapor Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Saat diperiksa, ibu saya tak bisa membela diri karena tidak diberikan pendamping. Di sisi lain pelapor ditemani pengacaranya, tuturnya. Sang ibu disebut Farel, sempat menunjukkan rincian pengeluaran dari uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, Yani juga sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta rupiah yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Namun tetap saja ibu ditahan Polres Tangerang Selatan sejak kemarin. Padahal ibu tidak salah, tuturnya. Uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor. Itu yang dituntut uangnya tidak diterima, kata Farel. Atas dasar itu, Farel dan adiknya nekat melakukan aksi di sekitar kawasan Bundaran HI ini dengan menawarkan menjual ginjal mereka sehingga bisa memperoleh uang dalam jumlah banyak. Uang tersebut pun bakal digunakan untuk membebaskan sang ibu. Tangis haru pecah saat Syafridayani bisa kembali bertemu dengan suami serta kedua anaknya, yaitu Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atalah. Permohonan penangguhan penahanan terhadap Yani yang diajukan keluarga akhirnya dikabulkan polisi. Ia pun kini bisa menghirup udara bebas setelah beberapa hari mendekam di balik jeruji besi. Yani terpaksa dipenjara setelah dilaporkan melakukan penggelapan barang dan uang oleh kerabatnya sendiri. Aksi kedua anaknya di kawasan Bundaran HI yang sempat membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal pun sempat menjadi perhatian publik. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel dan ini adik saya Vano dan ini ayah saya. Kami ingin meminta permohonan maaf kepada pihak polisi bahwa aksi saya kemarin yang di Bundaran HI itu hanya spontanitas. Perkara ibu saya sudah ditangani dengan baik oleh kepolisian Polsek Ciputat Timur. Alhamdulillah, terima kasih untuk kepolisian. Permohonan penangguhan penahanan ibu saya telah dikabulkan. Terima kasih untuk Bapak Kapolres Tangerang Selatan dan Bapak Kapolsek Ciputat Timur. Terima kasih telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan ibu saya yang kami ajukan dan akhirnya terkabulkan. Hari ini ibu saya bisa pulang kembali dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Terima kasih. Niat penjual makanan di Tangerang Selatan, bantu kerabat berujung penjara. Anak nekat mau jual ginjal demi ibunda bebas. Itulah kisah pilu di balik kakak adik Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atalah yang melakukan aksi membentangkan poster berisi tawaran menjual ginjal mereka di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Kamis 20 Maret kemarin. Aksi tersebut mereka lakukan demi mendapatkan uang untuk menolong sang ibu yang ditahan polisi karena dituduh mencuri oleh kerabat sendiri. Nama ibu saya Ibu Syafridayani. Ibu saya hanya seorang penjual makanan rumahan. Dan awalnya itu ibu saya membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya. Sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun awal mulanya itu kan karena ibu saya ini diminta membantu
tapi ibu saya ini diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Namun pada suatu saat ibu saya tidak bisa dihubungi karena handphone ibu saya rusak. Lalu saudara ayah saya pun itu membelikan handphone untuk ibu saya dengan balasan ibu saya harus bekerja dengannya agar bisa berkomunikasi. Ketika bekerja, ibu saya diberikan sejumlah uang untuk mengurus kebutuhan rumahnya serta untuk menggaji asisten rumah tangganya. Lalu uang tersebut itu berupa cash. Jadi ibu saya selalu mencatat rinciannya sepeser pun. Dan suatu saat ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain pelapor ibu saya ditemani sama pengacaranya dan 2 penyidik dari kepolisian. Ibu saya sudah membuktikan bahwa ibu saya tidak melakukannya karena sudah terbukti jelas perincian uang tersebut sedikit pun itu selalu ditulis oleh ibu saya. Lalu handphone yang dituntut pun sudah dikembalikan. Bahkan uang yang dituntut penggelapan uang tersebut itu bernilai 10 juta. Ibu saya mencarikannya untuk mengembalikannya agar masalah tersebut tidak panjang. Ditahannya dari kemarin. Padahal di situ ibu saya sudah membuktikan kalau ibu saya itu tidak bersalah dan sudah terbukti banget itu catatan-catatan rinciannya. Nah, di saat ibu saya mau mengembalikan uang 10 juta tersebut, uang itu selalu disanggah oleh pengacara pelapor ibu saya. Jadinya hanya handphone saja yang diterima oleh yang pelapor itu, yang dituntut. Uangnya tidak diterima. Saya mau ngelawan orang tersebut karena orang yang udah menzolimi ibu saya itu bukan orang biasa. Dia orang punya. Jadi saya rela seperti ini karena ibu yang melahirkan saya dizolimi. Kronologi penjual makanan rumahan bantu kerabat malah berakhir di penjara versi sang anak. 2 putra penjual makanan itu pun rela menjual ginjal demi kebebasan sang ibunda. 2 putra Syafrida Yani yakni Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atalah akhirnya beraksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, HAI, atau Bundaran HAI, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Maret 2025. Mereka membentangkan poster di trotoar kawasan Bundaran HAI. Ia menuliskan sang ibunda ditahan di Polres Tangerang Selatan. Farel Mahardika Putra lalu menyampaikan kronologi ibundanya di penjara kerabat. Farel mengatakan ibunya hanya seorang penjual makanan rumahan. Awalnya ibu hanya membantu saudara ayah untuk mengurus rumahnya, karena beliau bekerja di sebuah maskapai sehingga sering keluar negeri, ucapnya saat ditemui di kawasan Bundaran HAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Maret 2025. Dari sinilah kemudian petaka itu datang, sang pemilik rumah sempat marah lantaran sang ibu yang diketahui bernama Syafrida Yani tak bisa dihubungi lantaran ponsel miliknya rumah. Agar mudah dihubungi, sang pemilik rumah kemudian membelikan sang ibu 1 unit ponsel. Tak cuma ponsel, Syafrida juga diberikan uang sebesar 10 juta.